Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, halo, Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku. Selamat akhir pekan buat Anda semua di hari Sabtu, tanggal 19 September 2020. Pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan dengan Anda semua mengapa saya terjun di dunia YouTube sebagai seorang imam biarawan misionaris Serikat Sabda Allah. Saudara dan saudariku, tahun 2016 ketika saya kembali dari studi S2 misiologi di Filipina dan saya kembali ke tanah misi saya waktu itu di Papua Nugini, saya tertarik dengan cukup banyak imam yang saya lihat men-sharingkan sabda Tuhan lewat media sosial, lewat Facebook saat itu, dan juga lewat WhatsApp. Pada bulan Oktober 2016, saat itu saya sudah mulai mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di Port Moresby di Papua Nugini. Saya mulai untuk men-sharingkan juga permenungan singkat saya lewat Facebook saat itu. Saya mulai dengan Facebook. Saya tertarik untuk men-sharingkan lewat Facebook. Dan beberapa bulan kemudian, saya sharingkan juga lewat WhatsApp. Saya punya grup waktu itu, saya sharingkan, dan bahkan saya ingat pertama kali itu saya sharingkan, karena saya sharingkan secara pribadi, maka ada tiap hari ada begitu banyak yang saya harus satu persatu untuk men-sharingkan. Satu pekerjaan yang membutuhkan waktu yang banyak, tidak mudah, tapi saya jalankan itu dengan penuh sukacita. Karena saya tahu yang saya sharingkan itu adalah sabda Tuhan. Dan itu berjalan sampai sekarang. Walaupun sekarang saya sudah pakai sistem yang lain. Saya pakai sistem siaran di WhatsApp, di mana saya cuma perlu klik 3 kali klik di 3 kelompok siaran, di mana satu kelompok siaran ada 256 orang. Dan ketika saya klik di satu kali siaran di mana ada 256 orang itu, 256 orang ini akan mendapat pesan itu sebagai pesan pribadi untuk mereka. Nah, sampai sekarang saya masih setia untuk men-sharingkan permenungan tulisan itu yang saya dasarkan pada bacaan-bacaan kitab suci harian dalam liturgi gereja Katolik. Tahun 2020 saya sudah berada di Indonesia, jadi saya kembali ke Indonesia bulan Mei tahun 2018. Dan pada bulan Maret tahun ini, tahun 2020, tepatnya tanggal 28 Maret, waktu itu saya tidak tahu ide datang itu dari mana, tapi mungkin juga karena saat itu melihat YouTube yang semakin gila-gilaan, dalam arti orang menggunakan YouTube benar untuk menyalurkan apa saja, terutama entertainment, lucu-lucu, komedi, tentang olahraga. Saat itu saya berpikir kenapa tidak untuk firman Tuhan, walaupun saat itu juga ada, sudah cukup banyak yang menyampaikan firman Tuhan lewat media YouTube, dan mereka yang sudah mulai jauh-jauh lebih dulu dari saya. Tapi kemudian saya nge-YouTube itulah yang saya bilang pada diri saya sendiri. Karena saya upload video, saya buat video selfie tentang permenungan, kalau saya tidak salah ingat, hari Minggu tanggal 29 Maret, Minggu Prapaskah kelima. Saya buat itu sebagai video upload saya pertama ke YouTube, ke akun saya YouTube yang sekarang. Kalau dulu nama YouTube saya masih pakai nama Aditya La Official, tapi kemudian saya ganti menjadi Romo Adi SVD.
nama akun dari nama channel saya, YouTube channel saya. Nah, saya mulai kemudian sekali lagi seperti yang perasaan yang pernah ada dulu. Ketika saya mulai men-sharingkan permenungan saya merasa baik. Saya merasa baik saya jalan ini. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu saya kemudian dibantu untuk mengedit video permenungan Embun Sabda oleh seorang sahabat yang tahu baik soal mengedit video, dan beliau mengeditnya, membantu saya. Dan untuk pengambilan video saya dibantu oleh Romo Dion, sama konfrater saya yang juga tinggal di Mojopahit, dan beliau seorang yang tahu baik dengan bagaimana pengambilan video, pembuatan foto, pengeditan juga, karena beliau sekolah komunikasi. Nah, sesudah saya membuat ini, kemudian ada pernah orang yang bertanya kepada saya, kenapa Romo masuk di dunia YouTube? Nah, saya kemudian menjawab begini, dunia kita sekarang adalah dunia teknologi, dunia canggih. Nah, untuk saya pewartaan Sabda Tuhan pada zaman sekarang tidak hanya lagi lewat mimbar, apalagi di zaman corona ini, di mana kita tidak bisa bertemu di gereja seperti biasanya. Nah, media-media sosial yang ada, apapun itu namanya, haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mewartakan Sabda Tuhan, mewartakan yang baik, Sabda Tuhan, sharing, wartakan kasih Tuhan lewat kegiatan-kegiatan yang di-sharekan lewat YouTube. Nah, itu yang harus kita manfaatkan, dunia media sosial ini. Nah, itu mengapa saya terjun ke YouTube. Saya men-sharingkan Sabda Tuhan lewat YouTube. Yang berikut, yang kedua, kita tahu di dunia YouTube itu juga ada kemungkinan bahwa banyak orang berhasil memperbaiki hidup mereka lewat YouTube. Dalam arti mereka kemudian bisa menghasilkan dari YouTube. Nah, saya juga berpikir sebenarnya demikian. Saya pun bisa menghasilkan, tentunya bukan untuk saya. Kalau seandainya channel ini menghasilkan suatu saat nanti, entah kapan itu, tentunya akan bisa juga berguna buat Serikat Sabda Allah, bukan buat saya. Ya, kalau untuk membeli peralatan-peralatan yang saya butuhkan untuk YouTube, ya pasti. Tapi yang siapa tahu, saya tidak tahu. Kalau ini bisa menghasilkan untuk Serikat Sabda Allah, membantu dalam karya misi Serikat Sabda Allah, kenapa tidak? Kenapa tidak bisa hasil dari YouTube bisa membantu Serikat Sabda Allah? Karena kita harus jujur, tidak mudah untuk membiayai hidup sebuah kongregasi. Nah, kalau bisa hidup dari YouTube, why not? Di satu pihak kita men-sharingkan Sabda Tuhan, dan di pihak lain orang yang menonton menolong kita untuk menghasilkan buat serikat. Sekali lagi, bukan buat saya, buat serikat, bukan buat saya. Kalau ada yang mengatakan saya bohong atau apa, terserah. Yang penting saya tahu apa yang mau saya buat, dan disitulah harus ada kejujuran. Nah, itulah kira-kira alasan saya, Bapak Ibu, saudara dan saudariku, kenapa saya terjun di YouTube. Yang pertama, saya mau sharekan Sabda Tuhan, berbagi, tidak mau tutup diri saya. Saya mau sharekan sebagai seorang misionaris yang sudah di beberapa negara, ya, saya pernah di Jerman, saya di Filipina, saya di Papua Nugini. Saya mau coba sharingkan Sabda Tuhan, pengalaman saya lewat dunia YouTube ini, dan saya rasa baik. Dan yang kedua, kalau nanti seandainya YouTube ini menghasilkan sesuatu,
lewat monetisasi. Puji Tuhan, beberapa hari yang lalu saya channel ini berhasil dimonetize. Ya, kalau dia menghasilkan baik sekali untuk waktu yang akan datang, mengapa tidak untuk membantu karya misi itu sendiri? Itu yang teman saya dua hal ini. Hal yang kedua tentunya sekunder, tapi yang primer itu adalah bahwa saya mau men-sharingkan sabda Tuhan. Nah, itulah kenapa saya terjun di dunia YouTube. Dan saya rasa baik, dan itu adalah salah satu karya misi. Karya misi Allah itu bukan misi kita, dan kita bisa gunakan dengan berbagai cara yang positif tentunya. Dan dengan itu pasti akan menghasilkan yang baik kalau kita jujur dalam melaksanakannya, dan kita terbuka untuk rahmat Allah, untuk segala koreksi, sehingga akhirnya dunia YouTube ini menjadi satu hal yang positif, membantu orang mengenal sabda Tuhan dan membantu orang juga untuk bermisi. Lewat menonton, orang sudah bermisi. Saudara dan saudariku, saya tentunya berharap dukungan Anda semua. Saya berterima kasih Anda sudah menonton. Saya berterima kasih Anda sudah subscribe. Dan juga tentu saya minta untuk mensubscribe semua permenungan-permenungan dari para romo yang terjun ke dunia YouTube, dan juga dari komsos-komsos setiap keuskupan. Karena dengan begitu mendengarkan begitu banyak inspirasi dari setiap orang yang tentunya memiliki interpretasi atau perspektif yang berbeda, pemikiran berbeda dalam melihat satu bacaan. Dari begitu banyak inspirasi, kita akan semakin belajar mengenal Tuhan dan akhirnya semakin dekat dengan Dia. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti channel saya, Romo Adi SPD, dan jika ingin memberikan komentar soal pembahasan saya ini, silakan Anda memberikan komentarnya. Ini bagian pertama. Nah, nanti di bagian yang berikut, minggu depan, weekend yang akan datang, saya akan men-sharingkan juga apa kesulitan saya dalam dunia YouTube ini. Terima kasih untuk perhatian Anda semua, dan salam akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.